Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Normas SPDI dengan nomor induk mahasiswa 2542673181. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Kapuas Kuala, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Kapuas Kuala pada kelas 8 fase D semester 1 dengan materi amanah. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dahulu. Untuk hari ini, Ibu minta kepada Japri, teman kita Japri, untuk membacakan doa. Yo, sekarang silakan maju. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ilman warzuqni fahman kamilan ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan kita berdoa tadi, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini akan berjalan dengan lancar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Ada yang tidak masuk? Hah? Ibu absen dulu. Japri, ada Japri? Ada Japri. Kemudian Padika, Berlian. Ya, berarti hari ini turun semua ya? Iya. Hari ini kita belajar tentang amanah. Ada yang tahu amanah apa amanah? Hah? Dapat iya. Kemudian kira-kira orang yang mencontek termasuk amanah atau tidak? Ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar ke amanah, inti dari pelajaran kita hari ini, Ibu ada satu buah bukan permainan sih, tapi ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian akan mencari kata yang pas, atau ini ada sebuah anagram. Susunlah kata-kata berikut ini menjadi sebuah kata yang berhubungan dengan amanah. Jadi kira-kira ada yang mau maju? Ada 10 kata yang Ibu sembunyikan di sini. Kalian tinggal maju, susun per huruf. Nah, dari kata-kata tersebut ada kaitannya dengan pelajaran kita, materi kita hari ini. Siapa yang mau coba dulu? Kita mulai dulu ya. Siapa? Ada yang dapat? Nih, ayo. Siapa yang mau maju? Jidan, silakan maju Jidan. Itu klik ya, itu lain. Ya. Ya, klik hurufnya aja.
Ya, tepuk tangan. Siapa lagi? Ada lagi? Ayo, siapa yang mau? Selanjutnya. Perempuan nih. Ibu beri kesempatan perempuan. Huruf awal M. Silakan, ayo, Alpisah. Iya. Terakhir, Kismiati. Ya. Iya. Hari ini kita belajar tentang amanah. Di dalam buku ada itu pantun pemantik. Mari bersama kita doakan virus corona segera musnah. Marilah kawan kita renungkan mengapa kita harus amanah. Ada yang tahu kenapa kita harus amanah? Supaya dapat dipercaya, kata Alpisah. Apa lagi? Nah, apa tadi amanah? Artinya amanah tadi apa? Dapat dipercaya. Artinya kita itu, kalau kita itu, kenapa kita harus amanah? Karena kita itu bisa dipercaya oleh orang lain. Artinya itu kita itu bisa bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian social distancing, apakah maksudnya? Jaga jarak agar virus jadi lenyap. Tahukah kawan bagaimana caranya agar bersikap jujur dan tanggung jawab? Ada yang tahu cara kita tanggung jawab bagaimana? Selalu jujur, bertanggung jawab terhadap kepunyaan orang lain. Kemudian apa lagi? Memelihara. Maka tadi ada sudah kata-kata yang berkaitan dengan tanggung jawab tadi, tentang amanah tadi. Nah, jadi itu beberapa pertanyaan pemantik yang Ibu berikan kepada kalian. Sekarang, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu pertama, menjelaskan pengertian amanah. Kedua, menguraikan bentuk amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian ketiga, menguraikan bentuk amanah terhadap sesama manusia dan diri sendiri. Kemudian keempat, menyebutkan hikmah perilaku amanah. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita ke materi intinya, sebelum kita belajar, bagaimana kalau kita tepuk-tepuk semangat dulu sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran? Masih ingat tepuk? Tepuk satu. Apa? Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Nah, siap belajar? Oke, siap belajar. Kita lanjutkan penjelasan tentang materi amanah. Kalian silakan lihat video yang Ibu putar ini. Setelah lihat, amati, nanti kita akan berbagi kelompok. Nih kelompoknya sudah Ibu bagi.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Perhatikan video ini karena di video ini nanti kalian akan berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu akan ajukan, kemudian kalian akan berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut yang berhubungan dengan video yang akan kita tonton. Tuh, judulnya hukuman bagi orang yang ingkar janji. Nah, selamat Ibu akan putar, kalian perhatikan baik-baik isinya. Nah, kemudian satu video lagi naklah, perhatikan video berikut ini. Nah, itu tadi video tentang ingkar janji dan amanah. Sekarang kelompok sudah Ibu bagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok silahkan kalian berdiskusi tentang pertanyaan yang ada di lembar kerja diskusi kalian. Ibu bagi, ini kelompok 1. Ini punya kelompok 2. Ini punya kelompok 3. Dan ini kelompok 4 ya, ini kelompok 4. Nah, silahkan kalian berdiskusi tentang pertanyaan tersebut. Tulis jawabannya di lembar kerja tersebut ya. Nah, silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Silakan. Sudah semuanya? Ya. Ya. Sekarang siapa yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa dulu? Kami, Bu. Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 5 orang. 1. Ahmad Gusti Fahri. 2. Berlian Dwi Cantika. 3. Rilo Pambudi. 4. Sri Nugraheni. 5. Muhammad Salman. Ingin mempresentasikan bagaimana amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya dengan penuh kesungguhan. Ini termasuk menjaga ibadah, menepati janji kepada Allah,
dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bentuk amanah kepada Allah adalah menjaga kewajiban ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara itu, amanah terhadap Rasul adalah dengan mengikuti sunnah dan meneladani akhlak beliau. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sebutkan apa saja bahaya ingkar janji dan khianat. Ingkar janji dan khianat memiliki dampak negatif yang serius, baik secara individu maupun sosial. Berikut beberapa bahaya dari ingkar janji dan khianat. Kehilangan kepercayaan. Seseorang yang sering ingkar janji atau berkhianat akan kehilangan kepercayaan dari orang lain, yang dapat merusak hubungan pribadi dan profesional. Dampak sosial. Ketidakjujuran dan pengkhianatan dapat menyebabkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat, mengganggu keharmonisan sosial. Dengan memahami pentingnya amanah dan bahaya dari ingkar janji dan khianat, diharapkan setiap individu dapat berupaya untuk menjadi yang amanah baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya maupun sesama. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 lebih siap ya. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian amanah yang beranggota 5 orang: Alpisah, Padika Dama Akila, Gusti Herlinda, Nur Mujalipah, Tegar Ahmad Dhani. Amanah merupakan konsep penting dalam kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian amanah. Secara etimologi, amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti kepercayaan atau tanggung jawab. Dalam konteks Islam, amanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada seorang untuk menjaga dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Amanah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk menjaga rahasia, menepati janji, dan berbagai aspek kehidupan, dan menjalankan tugas dengan adil dan jujur. Serta secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanat, amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Terakhir, kelompok 2 silakan maju. Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Febriana, Kismiati, Japri, April, Muhammad Reski. Dalil tentang amanah. Amanah sangat ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya amanah adalah sesungguhnya Allah menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan dengan adil. Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah.
dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa ija hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha hani'imma ya'ijukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ya, itu tadi diskusi kalian tentang amanah. Nanti akan Ibu beri penjelasan sedikit lagi tentang materi kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh lagi, kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Menyanyikan lagu ini ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, goyang-goyang. Iya, tepuk tangan. Ya, tadi sudah kalian berdiskusi tentang pengertian amanah, dalil tentang amanah, kemudian apalagi ada di kelompok 3 tadi? Amanah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian terakhir adalah bahaya ingkar janji dan khianat. Sekarang Ibu jelaskan sedikit lagi, walaupun tadi sudah kita lihat video, kemudian ada sedikit permainan, kemudian diskusi. Ibu sedikit lagi jelaskan tentang amanah. Nah, di layar sudah kita lihat amanah. Kata amanah berasal dari bahasa Arab, yakni yang berarti aman, tidak takut dan dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Menurut istilah, kata amanah memiliki 2 arti, yakni pertama, bertanggung jawab. Baik itu kepada manusia, kepada Allah, atau kepada diri sendiri. Kemudian makna kedua itu adalah berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesama. Jadi kalaunya amanah itu adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang bertanggung. Makanya lawan kata amanah apa? Khianat. Nah, makanya kita kan ada belajar tentang ingkar janji. Orang yang amanah kan orang yang menepati janji. Orang yang khianat orang yang ingkar janji. Nah, itulah yang pengertian dari amanah secara sederhana sebenarnya. Secara sederhananya. Kemudian bentuk-bentuk amanah. Amanah itu ada 3 bentuknya. Pertama itu amanah kepada Allah. Kita bahas tadi. Siapa yang bahas kelompok berapa tadi? Kelompok 3 tadi. Amanah kepada Allah. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Kemudian amanah terhadap orang lain. Kita ke pembahasan satu dulu. Bentuk amanah kepada Allah, yaitu memberikan amanah kepada setiap manusia untuk beribadah kepadanya. Contoh, kita itu orang yang amanah kepada Allah, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan. Apa contohnya kita amanah kepada Allah? Sholat, zakat. Itu adalah amanah kepada Allah, yang itu berhubungan, amanah kita itu berhubungan langsung kepada Allah. Kemudian amanah kepada diri sendiri. Bagaimana amanah kepada diri sendiri? Itu setiap anggota tubuh kita adalah amanah. Kira-kira kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua telinga, mulut, serta anggota badan lainnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan akan bersaksi perbuatan yang telah mereka lakukan sesama hidupnya. Bagaimana?
amanah terhadap diri sendiri. Kita diberi amanah mulut. Bagaimana kita cara menjaga kita mulut kita? Yaitu dengan berkata yang baik. Tangan kita, semua yang ada pada diri kita ini adalah amanah. Kemudian amanah terhadap orang lain bagaimana? Manusia adalah makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang timbul, diperlukan sikap amanah, tanggung jawab, menghormati, memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Kan amanah itu kan menjaga tadi, percaya, kemudian tanggung jawab, memelihara semuanya. Nah, itu amanah terhadap orang lain, sesama teman. Bentuk amanah. Nah, dalil yang menyatakan amanah kelompok siapa tadi? Kelompok 3, 2. Ya, kelompok 2 tadi sudah sudah membacakan dalil tentang amanah. Kemudian ini adalah dalil tentang amanah kepada Allah dan Rasul. Nah, tadi sudah dibacakan oleh temannya, dipresentasikan. Nah, sedangkan ini adalah contoh dari dalil amanah kepada Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhufu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Artinya itu apa? Artinya itu sebenarnya kita itu tahu bahwa kita itu diberi amanah. Jadi jangan sampai kita itu tidak tahu sama sekali. Padahal kita sudah tahu apa itu amanah. Nah, hadis tentang amanah. Tanda-tanda orang yang munafik ada 3. Nah, pertama, jika berbicara ia berbohong. Kemudian jika berjanji ia ingkar. Kemudian jika diberi amanah ia berkhianat. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang khianat. Iya. Kemudian, nah ini salah satu contoh amanah kepada apa ini? Contohnya nih, amanah kepada siapa? Tadi ada 3 bentuk. Kepada Allah. Iya, kepada Allah. Terakhir, hikmah kita bersikap amanah. Pertama, seseorang yang amanah akan mempunyai sikap tanggung jawab yang bisa menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Artinya itu apa? Kalau kita amanah, orang akan percaya kepada kita. Ya, kalau kita menjaga amanah orang, kita akan dipercaya. Kemudian menyadari tanggung jawab yang diberikan. Orang yang amanah, hikmah orang yang amanah itu, mereka itu sadar bahwa apapun yang di dunia ini adalah amanah dari Tuhan. Jadi orang yang diberi amanah itu tidak disalahgunakan. Misalnya nanti, siapa tahu nanti Rilo jadi presiden, misal, amin. Iya, Rilo jadi presiden. Nah, maka itu amanahnya sangat besar, ya kan? Sangat besar itu. Satu Indonesia itu adalah amanah yang diberikan kepada Rilo. Nah, Rilo yang akan Rilo yang akan menjaga, Rilo akan benar-benar menjaga amanah tersebut. Jadi amanah dari seluruh rakyat Indonesia, amanah dari Allah sudah itu, amanah dari untuk diri sendiri. Bagaimana nanti? Nah, kita lihat nanti ya, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Itu tadi sedikit pendalaman materi dari Ibu tentang amanah. Nah, sekarang kalian paham tidak apa yang Ibu jelaskan? Kalau paham,
Ibu kasih kalian lembar kerja siswa tentang materi amanah. Kalian silahkan jawab. Ini Ibu bagi satu-satu. Silahkan kalian isi pertanyaan yang Ibu berikan. Sekarang silahkan kalian jawab. Nah, ini tugas yang kalian kerjakan tadi sudah kalian selesaikan. Ada Tegar Ahmad Dhani, Muhammad Rizky, Padika Dama Akila, kemudian Sri Nugraheni dan Japri selesai semua, dan Ibu lihat jawabannya bagus-bagus. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan selain yang ada di layar? Amanah. Amanah adalah sifat yang sifat yang terpuji yang seharusnya ada pada diri kita, diri sendiri, ya. Jadi amanah itu adalah sifat yang terpuji yang harus kita miliki. Nah, amanah adalah tanggung jawab menjaga kepercayaan dan segala sesuatu yang diserahkan kepada kita. Sifat ini mencakup integritas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur, serta merupakan tanda kesempurnaan iman yang akan membawa pada kedekatan dengan ridho Allah dan kebaikan dalam kehidupan, seperti membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, itu habis materi kita hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar? Senang? Mau seperti ini lagi? Nanti kita bahas materi yang lain dengan metode seperti ini lagi ya. Nah, itu tadi. Paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ya, insya Allah bisa. Kita pelan-pelan dari hal-hal yang kecil, kemudian hal-hal yang besar. Nah, kemudian setelah itu setelah ini Ibu nanti akan memberikan tugas rumah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah kejujuran, karena kalau tadi kita sudah bahas amanah, minggu depan kita akan bahas tentang kejujuran. Nah, jadi kalau begitu, kalau sudah selesai, sudah paham, sudah jelas, apa ada pertanyaan lagi? Ya, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri saja materi kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, marilah kita dulu mengucapkan alhamdulillah. Untuk membacakan doa, silakan kepada teman kita ya, Japri, maju lagi untuk menutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Kalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.